Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofris Khalid. Saya pendamping PKH Kecamatan Purgadi. Untuk itu kegiatan PKH yang pertama pada tahun 2021 tadi kan ada melakukan validasi. Validasi yang mana itu melakukan validasi by system. Lalu kita melakukan kunjungan ke rumah atau door-to-door. Apakah KPM tersebut layak atau tidak. Nah, yang kedua ini setelah cek KPM itu yang dinyatakan layak, maka dalam beberapa bulan akan ada pencairan atau dana bantuan itu yang masuk. Nah, untuk yang masuk itu nanti kita cek lagi apakah sama dengan komponen atau tidak. Ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini memang tidak sesuai dengan komponen, ada yang lebih, ada yang kurang, dan itu masalah pencairan dan masalah validasi ya. Dan yang ke ini lagi ada lagi kegiatan pendamping PKH yaitu melakukan FDS atau P2K2. P2K2 ini dimana kita tidak mata merata merasa seperti guru, tidak, kita sharing atau berbagi pengalaman bagaimana cara mendidik anak. Kan ada modul 1 itu kita sering bagaimana caranya yang bagus, dan itu pun kita tidak semata merata ceramah aja, tidak, kita pasti melakukan itu dengan ada canda atau gimana biar KPM tidak jenuh gitu. Yang mana kita ini sebagai pendamping PKH kita harus memberi motivasi kepada KPM. KPM kan melihat bagaimana kondisinya, kan lihat oh ini perlu kita lakukan motivasi agar dia kan bersemangat gitu. Nah, dan selain FDS kita juga melakukan verifikasi paskestik atau kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan itu balita, ibu hamil kan, yang mana itu kita pantau bagaimana kesehatan anak balita, kan gizinya apakah kurang, dan kesehatannya, berat badannya. Kita selalu koordinasi dengan pihak kesehatan, kan puskesmas atau daerah desa-desa yang lainnya yang memiliki posyandu, kan bisa juga. Yang ketiga ini paskestik atau verifikasi pendidikan, ini kita memantau juga kelayakan bagaimana anak tersebut, apakah mempunyai sepatu baru, celana baru, kan yang layak dipakai. Dan pun itu kita melihat absennya, bagaimana dia sekolah, kan apakah dia tidak sekolah, apakah dia tidak melakukan kegiatan apa gitu, apakah dia benar-benar sekolah. Kan kasihan kan KPM-nya, anak tidak sekolah dan sedangkan ibunya banting tulang untuk mencari kerja atau carikan kerja untuk si anak, rezeki. Dan kami pun sebagai pendamping juga selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kan kayak aparat desa, kesehatan, kecamatan, kabupaten, selalu membantu KPM yang ada masalah. Misalkan yang ada masalah ini kita pas melakukan kunjungan ke rumah KPM ada masalah, atau lewat telepon kita tanya apa ada masalah. Biasanya kebanyakan masalah ini kayak PIN hilang, kartu KKS hilang, rusak. Nah, itu kita bagaimana cara menyelesaikannya, kita harus memberi solusi kepada KPM tersebut dan membawa pendampingan KPM tersebut ke bank untuk melakukan perbaikan sehingga masalah itu terselesaikan. Dan lagi, seorang pendamping PKH itu bisa dikatakan berhasil apabila ada KPM PKH yang sukarela graduasi mandiri. Nah, graduasi mandiri di sini yang mana mundur sukarela atau mampu secara ekonomi, kan. Nah, di situ kita berhasil apabila KPM tersebut sudah merasa mampu. Nah, dari situ kita akan langsung menuju ke rumah KPM tersebut, bagaimana
bagaimana dia akan menceritakan sehingga untuk graduasi ini tanpa paksaan itu. Nah, dia kan sudah merasa mampu secara ekonomi, secara apa. Nah, Bukan kamu dalam kota. Video kan foto kan? Video. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tadi. Salah hilang mohon maaf. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Haugading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.